Tes. Yuhu. Yuhu. Agak jatuh. Bisa melakukan juga nggak sih? Live game, live Facebook. Kesehatan jantung Anda perhatian kami. Kita Radio 88,6 FM Radio terfavorit di Cirebon. Nah, ini yang tadi Adel udah sempat sampaikan di awal tadi ya, bakal ada spesial di jam 3-an, bakal ngobrol-ngobrol sama dokter, kita bakal membahas apa, dan sebelumnya perkenalkan dulu, ada Dr. Reza Pramayuda SPJP, betul ya dok ya? Dari Betul. Klinik Jantung Hasan Bkk Daul. Selamat sore dok. Selamat sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Tampak seperti lelah ya. Lumayan macet tadi ya. Lumayan. Oke. Dan ini Dr. Reza, jadi kita live Instagram juga Facebook dari @rs Hasna Medika, betul ya. Hai semuanya nih. Kita lagi membahas tentang kardiomiopati peripartum, betul gitu ya dok ya? Betul. Atau gangguan jantung pada akhir masa kehamilan. Dan untuk orang-orang yang awam seperti Adel gitu kan, sebenarnya apa itu kardiomiopati peripartum? Jadi gini, peripartum kardiomiopati itu merupakan suatu terjadinya penurunan fungsi pompa jantung yang diakibatkan karena kehamilan gitu. Jadi bahasa awamnya gampangnya adalah gagal jantung yang diakibatkan karena kehamilan. Gitu. Oke, gagal jantung yang diakibatkan karena kehamilan. Betul. Oh, oke. Selain gagal jantung, apalagi yang diakibatkan secara kehamilan ini? Jadi gini, gagal jantung pada kehamilan itu terjadi biasanya pada wanita hamil pada usia kehamilan di akhir kehamilan ataupun beberapa bulan setelah melahirkan. Jadi terdapat tanda-tanda penurunan fungsi pompa jantung seperti sesak nafas, bengkak pada kedua tungkai, ataupun tidur pada malam hari, terbangun setelah 2-3 jam tidur, terbangun mendadak karena sesak nafas. Oke. Dan itu sebenarnya apa yang menyebabkan terjadinya seperti itu? Ya, untuk penyebab pastinya kita masih belum tahu. Karena semua studi-studi penelitian-penelitian masih berlangsung sampai sekarang. Cuman yang terbaru menyebutkan bahwa adanya hormon prolaktin yang menyebabkan, yang normalnya keluar pada ibu-ibu hamil, tapi seharusnya sudah menghilang waktu melahirkan, tetapi dia masih bertahan. Jadi karena adanya kelainan hormon prolaktin dan plasenta. Oke. Untuk dari persentase lah, untuk persentase dari ibu hamil ini berapa persen yang bisa mengalami seperti ini? Untuk di daerah di Jawa Barat kira-kira persentasenya di antara 30 ibu hamil, di antara 300 ibu hamil, 30-nya kemungkinan mengidap peripartum kardiomiopati. Wow. Berarti jadi cukup banyak gitu. Oke. Dan dokter yang panggil juga ada beberapa pasiennya? Lumayan ya, yang selama ini saya hadapi di Jawa Barat lumayan banyak gitu ya, terutama di daerah Majalengka mungkin angkanya lumayan banyak gitu. Oke. Wow. Kita bakal bahas lagi, Sapilar bakal korek-korek lebih jauh lagi sebenarnya ini penyakit apa yang terjadi di ibu hamil setelah yang satu ini ya.
Kesehatan jantung Anda perhatian kami. Hasna Medica, pengobatan jantung Anda. Hasna Medica, pilihan keluarga. Hasna Medica, terbaik dan terpercaya. Kami peduli, melayani dengan hati. Mari periksa, cegah segera sebelum terlambat. Sayangi jantung Anda. Kesehatan jantung Anda perhatian kami. Hasna Medica, pengobatan jantung Anda. Hasna Medica, pilihan keluarga. Hasna Medica, terbaik dan terpercaya. Kami peduli, melayani dengan hati. Mari periksa, cegah segera sebelum terlambat. Sayangi jantung Anda. Kesehatan jantung Anda perhatian kami. Hasna Medica, pengobatan jantung Anda. Hasna Medica, pilihan keluarga. Hasna Medica, terbaik dan terpercaya. Kami peduli, melayani dengan hati. Mari periksa, cegah segera sebelum terlambat. Sayangi jantung Anda. Kesehatan jantung Anda perhatian kami. Hasna Medica, pengobatan jantung Anda. Hasna Medica, pilihan keluarga. Hasna Medica, terbaik dan terpercaya. Kami peduli, melayani dengan hati. Mari periksa, cegah segera sebelum terlambat. Sayangi jantung Anda. Kesehatan jantung Anda perhatian kami. Hasna Medica, pengobatan jantung Anda. Hasna Medica, pilihan keluarga. Hasna Medica, terbaik dan terpercaya. Kami peduli, melayani dengan hati. Mari periksa, cegah segera sebelum terlambat. Sayangi jantung Anda. Kesehatan jantung Anda perhatian kami.
Anda perhatian kami. AstraZeneca, pengobatan jantung Anda. AstraZeneca, pilihan keluarga. AstraZeneca, terbaik dan terpercaya. Kami peduli, melayani dengan hati. Mari periksa, cegah segera sebelum terlambat. Sayangi jantung Anda. Kesehatan jantung Anda perhatian kami. Pilar Radio 88,6 FM Radio terfavorit di Cirebon. Ini masih balik lagi Panggilan Ngobrol. Masih bareng sama Dr. Reza Pramudia dari Klinik Jantung Asma Tedawung. Masih membahas tentang kardiomyopati peripartum dan juga udah live IG juga, live Facebook juga ya. Thank you nih. Yang mau tanya-tanya boleh di 2445 kalau enggak dari story-nya Instagram atau Facebooknya RS Hasna Medika atau di WhatsApp Pilar Radio juga boleh ya. Tadi sudah disebutkan apa itu kardiomyopati peripartum, terus juga yang disebabkan juga apa, dan tadi juga sempat dijelaskan kurang begitu tahu penyebabnya apa gitu dok ya. Untuk tanda dan gejalanya apa saja yang muncul bila terjadi gangguan jantung pada akhir kehamilan ini dok? Oke, untuk tanda dan gejala, memang kan ini kan sama dengan seperti gagal jantung lainnya. Jadi pertama bisa sesak nafas, kemudian bisa cepat lelah saat aktivitas, kemudian pada malam hari apabila tertidur 2-3 jam waktunya nyenyak, dia terbangun karena sesak nafas. Kemudian ada juga bengkak di tungkai gitu, Mbak Nel. Bengkak di Tungkai, di Tungkai? kaki, bengkaknya di kaki. Oh oke. Yang sering ada lihat mungkin gitu ya para ibu hamil tuh ada yang bengkak di kaki, itu dia salah satu gejala nih. Belum tentu ya, Belum tentu karena kalau bengkak di tungkai pada ibu hamil mungkin saja bisa terjadi gitu ya, karena memang adanya penekanan di bagian vena-vena, karena jadinya di pembuluh darah, makanya dia jadi bengkak. Cuman kan kalau ini kan biasanya disertai dengan sesak nafas gitu, Mbak Del. Oke. Terus apakah itu akan berefek pada janinnya atau bayi? Pastilah akan berefek kepada ibu dan janinnya gitu ya. Utamanya bahaya untuk ibu. Makanya kita harus screening secepat mungkin gitu ya untuk tanda-tanda kehamilan. Biasanya penyakit ini muncul pada ibu-ibu yang sudah hamil kembar gitu ya, hamil kembar, kemudian sudah hamil 2 kali atau seterusnya gitu ya, itu akan meningkatkan resiko terjadinya penyakit kardiomyopati peripartum. Oke, untuk usianya termasuk tidak? Biasanya faktor resikonya di atas ibu hamil di atas umur 30 sampai 35 tahun. Oke. Nah, untuk pengobatannya sendiri, untuk pengobatan kardiomyopati ini harus terus-terusan atau akhirnya bisa sembuh sendiri atau seperti apa? Betul. Dari beberapa pasien bisa kembali seperti semula gitu ya, dengan melakukan pengobatan dan minum obat secara rutin dan teratur. Dan ini pun akan kita evaluasi biasanya 3-6 bulan pertama, kemudian 1 tahun kemudian untuk mengevaluasi hasil dari terapi kardiomyopati peripartum. Oh, oke. Artinya ketika sudah melahirkan, artinya penyakit itu masih ada? Betul, makanya kan ini bisa muncul di akhir kehamilan ataupun beberapa bulan setelah melahirkan. Oh gitu. Wow, ngeri juga ya dok ya? Iya, untuk perempuan makanya jangan takut. Makanya kita harus waktu hamil kita lihat tensinya bagaimana gitu ya. Jangan sampai terjadi hipertensi pada kehamilan. Kemudian apabila memang memasuki umur 30 sampai 35 tahun ke atas, harap berhati-hati. Makanya kita harus screening, kita periksakan selain untuk kesehatan janinnya, untuk ibunya juga.
Oke, untuk yang ke janinnya sendiri, apakah ada kelanjutannya seperti apa? Kalau untuk janin, saya sih lebih fokus kepada ibunya dulu ya, dokter Mbak Del ya. Untuk janin nanti mungkin kita kolaborasi dengan teman-teman dari dokter anak ataupun dokter obgynnya gitu. Oke. Untuk apakah pos melahirkan sesa juga bisa terjadi kardiomiopati ini, dan apakah bisa menyebabkan kematian? Sebenarnya bukan masalah sesarnya ya, bukan masalah bagaimana proses persalinannya, tetapi dalam perjalanan ke kehamilan ini yang menyebabkan terjadinya peripartum kardiomiopati. Kemudian pertanyaan Mbak Del, ini tuh bisa bikin kematian nggak sih gitu ya? Bisa Mbak Del kalau ini dibiarkan kemudian terjadi penumpukan cairan sampai cairan itu menumpuk di paru-paru, makanya bisa menyebabkan kematian kalau tidak segera diatasi gitu. Oke. Tapi kalau bisa diatasi sembuh dong? Bisa, tapi harus mengikuti pengobatan kita dulu secara rutin. Oke. Artinya memang harus rutin berobat gitu. Betul. Konsultasi juga. Oke. Ya mau tanya boleh deh, ada tungguin Soal Pilar ya. Boleh tanya di Instagramnya RS Hasna Medika ataupun di WhatsApp Pilar Radio setelah yang satu ini. Hasna Medika, pengobatan jantung Anda. Hasna Medika, pilihan keluarga. Hasna Medika, terbaik dan terpercaya. Kami peduli, melayani dengan hati. Mari periksa, cegah segera sebelum terlambat. Sayangi jantung Anda. Kesehatan jantung Anda perhatian kami. Hasna Medika, pengobatan jantung Anda. Hasna Medika, pilihan keluarga. Hasna Medika, terbaik dan terpercaya. Kami peduli, melayani dengan hati. Mari periksa, cegah segera sebelum terlambat. Sayangi jantung Anda. Kesehatan jantung Anda perhatian kami. Hasna Medika, pengobatan jantung Anda. Hasna Medika, pilihan keluarga. Hasna Medika, terbaik dan terpercaya. Kami peduli, melayani dengan hati. Mari periksa, cegah segera sebelum terlambat. Sayangi jantung Anda. Kesehatan jantung Anda perhatian kami. Hasna Medika, pengobatan jantung Anda. Hasna Medika, pilihan keluarga. Hasna
Pulangkan jantung Anda, perhatian kami. Hasna Medica, pengobatan jantung Anda. Hasna Medica, pilihan keluarga. Hasna Medica, terbaik dan terpercaya. Kami peduli, melayani dengan hati. Mari periksa, cegah segera sebelum terlambat. Kita video 88,6 FM Radio Konsultasi Cirebon. Ini masih sama Dr. Reza nih ya dari Klinik Jantung Hasna Medica Kedawung yang pastinya masih membahas tentang kardiomiopati peripartum fabilar, gangguan jantung pada akhir masa kehamilan. Ini juga penting banget ya. Jadi ini hati-hati untuk para perempuan yang sedang hamil untuk selalu menjaga mungkin pola makannya juga gitu ya. Mungkin ada kiat-kiat untuk para perempuan dok biar tidak terjadi namanya gangguan jantung pada kehamilan seperti apa? Ya, emang sih penyakit jantung karena kehamilan ini bukan disebabkan karena penyakit yang lainnya ya. Maksudnya dia tuh idiopatik gitu ya, bukan penyakit turunan, penyakit bawaan gitu ya. Jadi memang lebih baik yang utamanya adalah screening gitu ya. Jadi harus dilakukan pemeriksaan secara berkala selama kehamilan kan memang setiap bulan kontrol gitu ya. Kita lihat bagaimana tekanan darahnya. Apabila memang ada peningkatan tekanan darah, kemudian ada gejala, tanda dan gejala, segeralah kita periksakan. Baik itu ke dokter kandungan ataupun ke dokter jantung. Memang kalau dari dokter kandungan yang menyarankan untuk ke dokter jantung, segeralah kita periksa gitu ya. Oke, jadi walaupun tidak ada riwayat gitu, tapi bisa terjadi dok ya? Bisa terjadi pada siapapun. Oke. Dan apakah ada ibu hamil yang hipertensi ini bisa menyebabkan gagal jantung? Betul, dia meningkatkan resiko untuk terjadinya gagal jantung. Oke, mungkin meningkatkan lebih cepat mungkin ya? Meningkatkan kemungkinannya lebih besar gitu untuk terjadinya. Wow. Terus pola makan yang benar pada ibu hamil yang terkena penyakit ini seperti apa dok? Ya biasanya tetap ya kita rendah garam. Rendah garam? Betul, bukan berarti tidak makan garam sama sekali, tapi tetap makan garam tetapi ya rendah garam gitu. Dosisnya yang kita takarannya yang kita kurangi. Oke. Cuma gitu aja dok pola makan ya? Kemudian ya pola makan sehat seperti biasa, perbanyak kacang-kacangan, kemudian kurangi yang lemak-lemak, kurangi yang manis-manis gitu. Oke, jadi itu rendah garam gitu. Betul. Ya. Dan apakah setelah 6 bulan melahirkan ini bisa terjadi gangguan jantung masih termasuk kardiomiopati atau tidak? Betul. Dulu memang definisinya memang hanya sampai 6 bulan setelah melahirkan. Tetapi yang sekarang tidak ada batasan berapa bulan setelah melahirkan. Apabila itu muncul masih memungkinkan untuk terjadinya kardiomiopati peripartum. Untuk kejadiannya sendiri setelah melahirkan seperti apa? Sama, tanda dan Ya? gejala tetap sesak gitu ya. Cuman yang paling utama adalah penegakan diagnostik dari kardiomiopati peripartum. Ya, penegakan diagnostiknya bisa kita tegakkan melalui dari anamnesis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang begitu. Yang utama pemeriksaan penunjangnya adalah USG jantung atau ehokardiografi. Oke, satu lagi dok, rentan waktunya untuk yang saya mau sembuh nih harus berapa bulan, harus berapa tahun nih? Itu melalui pemantauan berkala 6 bulan sampai 1 tahun kita berikan pengobatan sambil kita evaluasi bagaimanakah perubahan dari fungsi pompa jantungnya. Oke, intinya bisa sembuh ya dok ya. Oke, satu lagi apa pesan dari Dr. Reza untuk para perempuan yang mungkin sekarang sedang hamil? Ya, untuk ibu-ibu yang sedang hamil, terutama pada kehamilan yang kedua atau lebih, kemudian yang hamil di usia di atas 35 tahun, screening lah untuk
melihat kemungkinan adanya bisa terkena kardiomiopati peripartum. Oke. Kemudian hidup sehat, makan makanan yang bergizi, yang teratur. Gitu. Ya, apabila ada tanda dan gejala, segeralah datang ke dokter jantung untuk kita lakukan pemeriksaan. Oke. Terima kasih Dokter Reza. Ini luar biasa banget ya, informasi yang pengetahuan yang mungkin Anda juga baru tahu gitu. Ternyata ada juga ya, namanya juga beda. Oke, terima kasih Dokter Reza. Semoga selalu sehat. Sukses buat klinik jantung Hasan Medika Kedaungnya. Wow, luar biasa keren ya. Oke, nanti kita bakal balik lagi di soal selanjutnya. Terima kasih ya Dok ya. Iya, Mbak. Makasih.